Ketika ibu kos jatuh cinta dengan anak kos. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang model amatir bersama Nico. Saat ini, dia sedang casting untuk menjadi bintang iklan suatu produk. Sayangnya, Nico belum pernah lolos casting. Padahal, dia beberapa kali membayar orang untuk memuluskan usahanya. Karena uang Nico nipis, akhirnya dia harus mencari kos-kosan murah. Kebetulan, ada satu kos yang masih kosong dan dekat dengan tempat dia casting. Baru sampai lokasi, Nico dibuat terpesona oleh ibu kos yang masih muda. Ibu kos itu bernama Anna. Wanita itu tinggal berdua bersama dengan neneknya yang lumpuh. Setelah cocok dengan tempat dan harganya, Nico langsung membayar kos selama sebulan. Setelah itu, Nico dan temannya segera membereskan kamar. Bahkan, Anna yang sepertinya tertarik dengan Nico menawarkan diri untuk membantu membersihkan kamar Nico. Hari berikutnya, saat nongki dengan temannya, di sini temannya menyarankan Nico untuk meminta bantuan pada saudaranya untuk mencarikan kerja. Namun, Nico menolak karena dia memang tak akur dengan saudaranya. Di sini Nico bertemu dengan cewek, dan cewek random ini langsung dibungkus dan dibawa ke kosan Nico. Di seberang kamar, ternyata Anna melihat aksi Nico sedang gimboy. Anna melihat Nico melalui kaca dua sisi. Melihat permainan Nico, Anna malah jadi sangwek. Paginya, Anna membawakan Nico sarapan. Lagi-lagi, Anna menawari Nico untuk membantu membereskan kamarnya. Setelah dari kamar Nico, Anna lanjut merawat neneknya dan menceritakan tentang Nico. Sepulang dari casting, Nico membawakan Anna makanan. Di sini Anna bilang kalau kamar Nico sudah bersih. Dia sudah membersihkan semua. Bahkan, telah membuang obat tidur Nico karena berserakan di kamar. Awalnya Nico sempat marah, tapi pada akhirnya dia malah meminta tolong Anna untuk membantu mencuci pakaiannya. Saat sampai di kamar, Nico mendapat telepon dari pacarnya. Dia memberitahu kalau sudah mentransfer uang pada Nico. Dia juga memberikan info loker pada Nico. Namun, Nico menolak karena dia ingin tetap menjadi model. Tunangannya cuma ingin Nico mendapat pekerjaan tetap. Pacar Nico juga bilang kalau akan datang minggu depan. Suatu malam, saat Nico selesai kerja, ternyata Anna sudah menunggunya di teras. Lalu, Nico mengajak Anna untuk main ke kamarnya. Mereka ngobrol-ngobrol. Saat suasana sudah enak, Nico nyosot bibir Anna. Ternyata Anna malah menolak. Nico yang seorang biawak tentu saja kena mental karena ditolak cewek. Keesokan harinya, Nico mencoba baikan dengan Anna. Dia memberikan sarapan dan menemaninya di dapur. Mereka lalu ngobrol. Anna menceritakan tentang keluarganya kepada Nico. Anna cerita kalau sejak kecil, ia tinggal dengan kakek dan neneknya. Orang tua Anna sudah lock out karena neneknya sakit, makanya Anna yang mengelola kos-kosan. Nico juga cerita pacarnya akan datang dan ingin mengajaknya mencari pekerjaan tetap. Sedangkan Nico masih ingin berjuang jadi model. Untuk permintaan maafnya karena kejadian semalam, Nico menggambarkan tato bunga mawar di tangan Anna. Selesai menggambar, kali ini Anna yang gerak cepat nyosor Nico. Namun, Nico malah menolak. Karena kejadian itu, Anna jadi kesal. Ternyata Anna suka mengintip gerak-geri orang yang ngekos melalui kaca tembus pandang. Seperti biasa, Anna menceritakan apapun yang terjadi di kosan pada neneknya. Anna mengira kalau Nico benar-benar cinta kepadanya. Malam harinya, Nico lagi-lagi bawa cewek ke kosnya untuk digenjot. Anna yang melihat aksi Nico jadi sakit hati. Keesokan paginya, Anna tanya pada Nico. Dia pikir kalau Anna satu-satunya, tapi ternyata tidak. Nico sering gonta-ganti wanita. Di sini Nico jadi serba salah. Dia gak mengira kalau Anna serius dengannya. Padahal Nico cuma sedang galau saja. Malam harinya saat merawat neneknya, justru sang nenek menjadi pelampiasan karena rasa sakit hatinya. Anna merawat neneknya dengan sangat kasar. Nico sudah membutakan akal pikiran Anna. Anna terus ngintip Nico, baik saat Nico bungkus cewek di kamar ataupun pas Nico mandi. Saat Anna beres-beres kamar Nico, Anna menghayal sedang dibelai Nico. Malam harinya, lagi-lagi Nico membawa cewek ke kamarnya. Anna yang melihat itu menjadi sangat cemburu dan sakit hati. Anna jadi kehilangan akal sehatnya. Saat gadis yang baru digenjot Nico ke kamar mandi, Anna menunggunya. Dan saat keluar dari kamar mandi, tak pakai lama, Anna langsung memukul kepala wanita itu. Pagi harinya, seorang wanita bernama Catherine menunggu di gerbang. Anna lalu berkenalan. Di sini, Catherine cerita kalau dia adalah tunangan Nico. Ternyata, Catherine juga mempunyai tato bunga yang sama persis di tangannya. Tak lama, Nico keluar.
lalu mengajak Catherine untuk masuk ke kamar. Anna yang sakit hati langsung memperhatikan gerak-gerik Nico dan Catherine di kamar. Anna masih gak percaya kalau Nico ternyata cuma main-main dengannya. Hari berikutnya, Catherine yang baru pulang dari pasar bertemu dengan Anna. Di sini, Catherine meminta izin untuk menggunakan dapurnya untuk masak. Dia ingin memasak untuk Anna dan Nico. Saat masakan sudah matang, mereka lanjut makan malam bareng. Di sini Catherine bilang kalau itu sebagai tanda terima kasih karena Anna telah merawat Nico selama ini. Catherine cerita kalau dia kerja di Kanada sebagai perawat. Catherine hidup sebatang kara. Dia percaya banget dengan Nico. Tapi ternyata Nico selama ini membohonginya. Selama ini Nico hidup dari uangnya Catherine. Anna pengen jujur sama Catherine tentang kelakuan Nico yang sebenarnya. Tapi dia masih nahan. Anna yang sakit hati lalu cerita pada neneknya. Dari sinilah terungkap masa lalu Anna saat masih kecil. Dulu, Anna sering digenjot oleh kakeknya. Bukannya membela Anna, neneknya malah memarahi Anna karena dia kira Anna bohong. Karena kejadian itu, Anna jadi mempunyai obsesi dengan mengintip pria yang kos. Mengetahui kelakuan Anna yang suka mengintip, nenek Anna makin marah. Pada akhirnya, Anna yang udah gak tahan lagi memukul neneknya hingga kondisi neneknya seperti sekarang. Di saat Anna lagi sedih, Nico dan Catherine malah sedang gimpoy. Anna yang mengintip jadi tambah sakit hati. Paginya, Catherine bertemu dengan Anna. Di sini, Catherine dimintai tolong Anna untuk mengecek kondisi neneknya. Karena Catherine adalah perawat, siapa tahu Catherine bisa membantu mengurus neneknya. Ketika Catherine mengecek kondisi Anna, ternyata neneknya udah lock out dan kepalanya bocor. Catherine sangat kaget. Ketika dia sedang shock, dari belakang, Anna datang dan memukul kepalanya. Tubuh Catherine lalu dibawa ke ruang bawah tanah. Sore harinya Nico pulang. Suasana kos terlihat sangat sepi. Di sini, Anna bilang kalau penghuni kos sedang keluar. Anna juga bilang kalau Catherine sedang pergi sebentar. Seperti biasa, Anna melayani Nico seperti suaminya yang baru pulang kerja. Di sini, Nico mulai merasakan aura jahat pada Anna. Dan pada akhirnya, Nico jadi korban selanjutnya. Tubuhnya juga dibawa ke ruang bawah tanah. Setelah itu, Anna memakai baju pengantin. Seakan-akan, malam itu adalah malam pernikahannya. Anna terlihat sangat bahagia. Saat di ruang bawah tanah, Anna mengungkapkan perasaannya kepada Nico. Seharusnya Nico memilih dirinya, bukan malah memilih gadis lain. Setelah itu, Anna menghabisi Nico dan Catherine. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. See you, jangan lupa subscribe. Dan lancar terus rezekinya.